Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mata pelajaran instalasi motor listrik untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Ya, pada pembahasan sebelumnya untuk instalasi motor listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik ini, kita membahas untuk kaitannya dengan programmable logic controller ya. Dan hari ini untuk bagian kedua kita melanjutkan. Ya, masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu memahami spesifikasi PLC, kemudian memilih spesifikasi PLC. Kemudian materi pokok yang kita akan pelajari untuk bagian kedua ini adalah melanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas perangkat keras PLC, hari ini kita akan membahas terminologi PLC, dan nanti di pertemuan yang berikutnya kita membahas pengenalan PLC Omron. Oke, kita masuk pada terminologi PLC. Ya, terminologi PLC. Ya, kata automation diperkenalkan oleh Demar S. Harder dari Ford Motor Company untuk menyatakan suatu perpindahan secara otomatis dan terarah sifatnya dari kegiatan yang satu ke kegiatan yang lain berikutnya. Ya, adapun inti dari konsep otomasi adalah adanya prinsip umpan balik atau feedback, yaitu kemampuan suatu mesin merasa, mengetahui, dan membetulkan kekeliruan atau kesalahan yang terjadi. Sistem otomasi dimulai dengan hard automation, di mana jika terjadi perubahan proses, maka dilakukan perubahan pada rangkaian fisiknya. Dengan kemajuan teknologi dikenalnya adanya sistem komputer dan software yang dikenal dengan soft automation, di mana perubahan tidak dilakukan pada rangkaian fisik, melainkan dengan memprogram ulang atau softwarenya yang diprogram ulang. Ya, secara garis besar sistem otomasi itu meliputi sensor, controller, dan aktuator. Ada komponen atau bagian utama dari sistem otomasi itu adalah sensor, controller, dan aktuator. Ya, kita bahas satu persatu. Sensor. Ya, sensor dapat disebut sebagai konverter, yaitu alat yang dapat mengubah variabel fisik, misalnya temperatur, jarak, tekanan, atau variabel yang mudah dievaluasi untuk proses selanjutnya. Ya, biasanya berupa sinyal elektris, tegangan, frekuensi, vibrasi, ataupun hambatan. Berdasarkan output yang dihasilkan, sensor dapat dibedakan menjadi binary sensor dan analog sensor. Binary sensor mengeluarkan dua output sinyal, yaitu status switching on dan off. Kedua status ini dikonversi ke bilangan biner dengan angka 1 untuk on dan 0 untuk off. Sedangkan analog sensor merupakan transducer, di mana merubah besaran fisis menjadi besaran elektris. Dengan kata lain, sensor analog membangkitkan perubahan sinyal elektris berupa perubahan arus, ya, antara 4 sampai 20 mA atau tegangan antara 0 sampai 10 volt DC secara terus-menerus sinyal sesuai sinyal inputnya. Yang termasuk sensor jenis ini adalah sensor untuk pengukuran, misalnya temperatur, jarak, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, jenis sensor biner yang sering digunakan dalam industri berbasis otomasi adalah sensor manual seperti tombol, stop kontak, atau push button. Ya. Kemudian sensor batas atau limit switch dan sensor proximity. Nah, kita akan coba ulas tentang sensor manual. Tombol tekan masih banyak sekali dipakai untuk mengatur motor atau mengontrol kerja motor. Tombol yang normal direncanakan untuk berbagai jenis yang
mempunyai kontak normal tertutup atau normally close atau sering disebut dengan istilah NC, atau kontak normal terbuka atau normally open atau NO. Ya, pada gambar yang ada ini ada contoh daripada tombol tekan atau push button. Ya, pada push button ini kalau kita perhatikan pada kondisi normal, ya, ini ada kontrol sirkuit, kemudian masuk ke bagian ada bagian elemen di sini, ya, elemen diam, bagian yang diam, ada 2 titik di sini. Kemudian ada bagian yang bergerak yang disatukan ke poros yang secara mekanik bisa ditekan. Dan untuk mengembalikan tekanan biasanya poros ini dihubungkan pada pegas atau per. Nah, atau ini sering disebut plunyer ya. Ini bagian plunyer, kemudian ini bagian kontaknya, kontak diam dan ada kontak bergerak. Kemudian ada spring atau pegas. Nah, ini pada kondisi normal kontaknya tidak terhubung. Ya, kontak sebelah kiri yang bagian diam yang bawah ini tidak ada hubungannya dengan yang kanan. Tetapi saat ditekan, ini ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, ada arah tekanan jari ke bawah, ya. Maka kontak sebelah kiri akan terhubung dengan sebelah kanan, sehingga ini bisa dihubungkan untuk sirkuit kontrol atau rangkaian pengendali. Ini contoh konstruksi tombol tekan yang normally open. Jadi normalnya terbuka, normalnya open, terbuka. Jadi belum dioperasikan itu kontaknya tidak terhubung, tidak ada hubungan. Tetapi saat ditekan kontaknya menjadi terhubung. Ya, kontak NO akan menutup jika tombol ditekan dan kontak NC akan membuka bila tombol ditekan. Ya, kebalikannya. Nanti untuk yang NC adalah kebalikan dari yang ini. Tombol tekan NO normally open digunakan untuk start, sedangkan tombol tekan NC digunakan untuk stop. Ya, saya ulangi. Tombol tekan yang sifatnya normally open digunakan untuk starting, menstarter atau untuk memulai. Sedangkan untuk tombol tekan yang NC digunakan untuk stop. Normalnya tertutup atau sudah terhubung duluan. Ini untuk stop atau untuk menghentikan. Nah, ini untuk yang normally close atau normalnya tertutup. Ini sudah digambarkan kontaknya. Ini sudah terhubung duluan, sudah ada hubungannya. Nah, kemudian saat ditekan ada kontak bergeraknya ini yang di bagian bawah. Ditekan, ini akan menjadi terputus kontaknya. Ini untuk konstruksi dari tombol tekan yang NC. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada sensor batas. Ya, sensor batas atau limit switch. Sensor batas atau limit switch digunakan pada semua instalasi otomasi dan juga digunakan pada aplikasi yang beragam. Limit switch digunakan bila objek yang akan dideteksi dapat disentuh. Sensor batas atau limit switch ini bekerja berdasarkan perubahan kondisi kontak yang terdapat di dalamnya. Dari tertutup menjadi terbuka atau dari NO menjadi NC atau sebaliknya. Nah, pemilihan limit switch dilakukan berdasarkan ukuran, material, dan jenis aktuator dari limit switch yang sesuai dengan fungsinya. Mudah pemasangannya dan limit switch ini memiliki beberapa keuntungan. 1. Dari sudut kelistrikan. Model sesuai dengan switching daya rendah. Secara kelistrikan dikombinasikan dengan daya tahan yang baik. Yang kedua, dapat dikoordinasi dengan sekring atau fuse yang tepat bila terjadi hubung singkat. Kemudian yang ketiga, tahan terhadap intervensi elektromekanikal, jadi kokoh. Kemudian dari sudut mekanik, kontaknya bekerja dari tertutup menjadi terbuka. Ya, normally close. Akurasi tinggi di atas 0,1 tripping point. Jadi akurasinya cukup baik. Ya, ini gambaran untuk jenis deteksi gerakan daripada limit switch. Ada linear actuation plunyer, ya.
di mana gambarannya limit switch ini mendeteksi gerakan yang searah kepadanya. Jadi arahnya dari depan menuju ke limit switch itu. Jadi bentuknya adalah tekanan. Jadi ada bagian knob yang bergerak ini ditekan ya. Kontaknya yang NC menjadi NO misalnya. Ya, ini saat sudah tertekan kontak di dalam sudah berubah ya. Ini untuk aktuasi linear limit switch. Kemudian ada rotary limit switch. Jadi modelnya adalah gerakan yang menggerakkan tuasnya itu dari samping. Ya, ini gambarannya. Ya, sebelah kiri adalah kondisi normal, belum bekerja. Kemudian ada gerakan atau ada benda yang menyentuh bagian tuasnya sehingga dia bergerak ke kanan. Ini gambarannya ya. Sebenarnya bisa sebaliknya, ini contohnya dari kiri ke kanan. Nah, ini gambarannya untuk limit switch ya, saklar batas. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjutkan. Nah, safety limit switch yang dioperasikan dengan kunci ya. Ada yang tanpa kunci atau without locking, digunakan pada mesin tanpa kelembaman inersia dan dioperasikan pada kondisi normal tanpa getaran atau hentakan pada pemasangan vertikal tanpa risiko hambatan pada saat tertutup. Kemudian ada yang dengan pengunci ya, with locking, digunakan pada mesin berat tanpa kelembaman inersia dan dioperasikan pada kondisi sulit atau hentakan atau getaran. Nah, dengan pengunci yang dioperasikan dengan elektromagnet digunakan pada mesin tanpa kelembaman atau inersia. Lalu saya ulangi, jadi digunakan pada mesin tanpa kelembaman atau inersia atau pengendali yang membutuhkan keadaan terbuka sebagai perlindungan. Ya, pengunci bekerja berdasarkan elektromagnet, dilengkapi dengan 2 buah lampu LED indikator perlindungan terbuka atau tertutup, dan berikutnya perlindungan terkunci atau tidak terkunci. Nah, untuk penggunaan daripada safety limit switch dengan manual reset sangat cocok untuk mendeteksi dan mengontrol kesalahan pada peralatan angkat atau hosting equipment seperti lift, elevator, dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di gambar yang bisa kita lihat bersama ini adalah contoh yang sangat sesuai untuk mendeteksi atau mengontrol over travel lift ya. Over travel lift, kecepatan lift digunakan sebagai pembatas kecepatan. Kemudian in charge block ya, bila terdeteksi overspeed. Ini menggunakan atau penggunaan safety limit switch ya, banyak pada perangkat lift ya, lift barang maupun lift orang penumpang ya. Oke, sementara untuk terminologi dari PLC kita akhiri sampai di sini, dan semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik, dan pastinya kita akan lanjutkan di materi yang selanjutnya atau lanjutan daripada materi ini ya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.